Father, we thank you, Lord, that we can come once again into the throne room of grace. Bapa surgawi, terima kasih bahwa sekali kami bisa datang di dalam tata kasih karunia-Mu Through the blood of Jesus. semata-mata lewat darah-Mu. We thank you, Lord, that we can be found in your presence this morning. Terima kasih Tuhan bahwa kami bisa didapat di dalam hadirat-Mu pagi ini. And once again, minister to us, touch us. Dan sekali lagi layani kami semua dan jamah kami. Because we want to be more than conquerors. Sebab kami ingin menjadi lebih daripada pemenang, lebih dari penakluk. And so, Lord, we just want to thank you, Lord, for this morning. Kami ingin berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhanku. Thank you, Lord, for this church. Terima kasih untuk gereja YGM ini. Father, we pray that you continue to bless this church Terima kasih Kau terus berkati gereja ini. and use them and expand them for the glory of God. Pakai mereka, kembangkan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. And we want to commit the rest of this morning into Sisa your hand. pagi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. And we give you all the praise and all the glory. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. And all God's people Umat Tuhan say, yang percaya pasti dilawat Tuhan pagi ini katakan Amen, amen. Haleluya. Praise the Lord. You may be Mari seated. silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. It is a joy to be with you this morning. Suatu sukacita kembali bisa bersama saudara pagi ini. And we would like to say thank you to your pastor for the privilege to minister the word of God Terima to you. kasih kepada pimpinan, Pastor Yuda dan Ibu dan semua tim yang ada untuk kesempatan melayani. How many of us believe that this year is going to be a greater year for Saya you and percaya I? tahun ini menjadi tahun yang lebih besar bagi kita semua, saudaraku. Amen. Now this year, you know that how many of you believe that you are going to have victory and breakthrough? Saya percaya tahun ini kita akan mengalami kemenangan dan juga terobosan demi terobosan. Amin. And so the title of the message this morning is to be strong and courageous. Tema firman hari ini ialah jadilah kuat dan jadilah berani. Because this year, many of us are going to experience taking the goods from the strong men. Sebab tahun ini kita akan mengalami bagaimana kita mengambil kembali jarahan dari si orang kuat itu. That means you got to be stronger than the strong man. Artinya, ya roh kita harus lebih kuat daripada si orang kuat atau musuh kita iblis. How many of you want to take back your health? Saya mau mengembalikan kesehatan kita yang selama ini dicuri. How many of you want to take back your finances? Mau memulihkan kembali segala keuangan kita, Your breakthrough. juga terobosan-terobosan kita. Amen. And whatever thing that God has for your life. Dan apapun yang Tuhan sudah siapkan atau sediakan untuk hidup kita selama ini. And so I'd like to explain a little bit on number 17. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang 17-nya. angka Because 17. this year is 2017. Sebab Bapak Ibu kita tahun ini sudah memasuki tahun 2017. So number 17 in the Bible represent Sebab di dalam angka 17 Alkitab menggambarkan overcoming the enemy and complete victory. tentang bagaimana kita mengalahkan musuh dan mengalami kemenangan total. In the book of Genesis chapter 7 verse 11, Kejadian pasal 7 ayatnya ke-11, saudara. in the 600 years of Noah's life, in the second month, and on the 17 days of the month, on that day all the fountains of the great deeps were broken up, and the windows of heaven were open, and the rain was on earth for 40 days and 40 nights. Kejadian 7 ayat 11 ditayangkan ayatnya pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17. Everybody say 17. Mari tolong semua katakan 17. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, terbukalah tingkap-tingkap di langit dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. During this time, the wickedness on the earth came to the fullness. Selama waktu itu bahwa kejahatan sudah memuncak, saudara, di bumi ini. And so, during that time, that water came out from the ground and water came out from the water dropped from the sky. Dahsyat sekali waktu itu air memancar dari bumi, saudara, juga dari atas, saudara, sehingga bumi dipenuhi dengan air. And so, water is a symbol of the Holy Spirit. Memang air gambaran daripada Roh Kudus. Amen. And so 40 days, 40 represent a full cycle. Sedangkan 40 menggambarkan suatu siklus yang utuh, yang lengkap.
Just like when Jesus was in the wilderness for 40 days. Masih ingat Bapak Ibu waktu Yesus ada di padang gurun dicobai itu saudara oleh iblis? And so when they came to the 40 day, when the cycle is complete, the devil left him and angels came. Tiba pada siklus hari yang terakhir saudara, hari ke-40, iblis gak tahan saudara, karena firman itu dia lari meninggalkan Yesus. Amen. And Malaikat so datang this year you're going to see visitation from the supernatural beings. tahun ini kita akan mengalami lawatannya dari hal yang bisa dikodrati dari malaikat Tuhan siap melayani. How many of you expect angels to visit you and I? Siapa mengharapkan ada pertolongan malaikat, lawatan malaikat menolong kita, saudara? Just like Elisha said that that they are more on our side than the enemy. Seperti Elisa yang berkata bahwa yang di pihak kita, tentara malaikat surga, maksudnya yang di pihak kita jauh lebih banyak daripada tentara-tentara musuh yang sedang mengepung kita. How many of us believe that that we are already chosen to become overcomers? Siapa percaya kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang, lebih daripada penakluk? Hallelujah! Give Jesus a clap offering. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya korban syukur kita. Haleluya. And then in the book of Genesis chapter 8 verse 4, when the ark rested on the mount of Arafat. Kita lihat Kejadian pasal 8, saudara, bagaimana waktu Batra itu mendarat di pegunungan Ararat ayat 4 ya. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah, bahasa Inggrisnya rested, beristirahat. Batra itu pada pegunungan Ararat, berlabuh sudah. Alright, and so it was 5 months later on what day? On the 17th, not on the 16th, not on the 15th, not on the 18th, but on the 17th. Bapak Ibu, 5 bulan kemudian pada tanggal yang sama, tanggal berapa? 17, bukan 15, bukan 16, bukan 18, tapi tanggal 17 juga berlabuh, beristirahat Batra itu. And so it was a complete victory for Noah and the family. Menggambarkan suatu kemenangan yang utuh bagi Nuh dan seluruh keluarganya. And expect this year going to be a year of victory. Karena itu Bapak Ibu, harapkan tahun ini menjadi tahun terobosan, tahun kemenangan bagi kita. Amen. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Tepuk tangan yang layak bagi Tuhan kita Yesus, saudara. And so we need to become strong and courageous. Karena itu kita perlu, saudara, perkuat roh kita dan melangkah dengan berani. Because we are going to take back what the enemy has stolen Sebab from kita akan us. memulihkan, mengambil kembali apa yang selama ini telah dijara atau dicuri oleh musuh itu. Now let's go to the book of Joshua chapter 1, verse 1 and Masuk verse pada 2. tema utama, Joshua pasal pertama, saudara, ayatnya yang pertama dan kedua saya akan baca. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Now, this is after 40 years, that the children of Israel couldn't enter the promised land. Bapak Ibu, ini 40 tahun setelah umat Tuhan generasi pertama tidak bisa masuki tanah perjanjian, saudaraku. And so Joshua is about to enter the promised Nah, land. saat itu Joshua sudah ditetapkan segera akan memasuki atau menduduki tanah perjanjian itu. But the thing is that Moses, was already dead. Tetapi generasi pendahulu Musa sudah mati waktu itu. And so God told Joshua, Nah, Tuhan datang kepada Joshua, berfirman pada Joshua, and speak to Joshua that Moses is dead. dan berkata, sekarang pemimpinmu Musa sudah mati. It was not a news for Joshua. Sebenarnya ini bukan berita baru bagi Joshua, saudara. Because they all know that Moses was already dead. Karena seluruh bangsa Israel sudah tahu bahwa pemimpin mereka Musa telah meninggal. When God speak to us, Bapak Ibu, kalau Tuhan ingin bicara kepada diri kita, He will not speak to our mind, He will not speak to our emotion, but He will speak to our spirit. tidak akan dia bicara kepada pikiran atau emosi kita, tapi perkataannya dialamatkan langsung kepada manusia roh kita. Amen. And so God speak to Joshua. He said, now it's time to rise up. Dan Tuhan berfirman kepada Joshua, saatnya engkau bangkit
mengambil alih kepemimpinan. Now, why did God speak to Joshua that Moses is dead? Kenapa kok Tuhan harus bicara secara pribadi pada Joshua tentang Musa yang telah mangkat waktu itu? Because for Joshua, Moses was his strength. Sebab selama ini bagi Joshua, Musa adalah kekuatan di mana dia bersandar. As long as Moses is alive, Joshua is strong. Selama Musa masih hidup, dia merasa posisi dia kuat, dilindungi, dikuatkan. Dan Some of us, we are strong because of our finances. beberapa daripada kita manusia seringkali merasa kuat karena posisi keuangan kita, saldo kita yang Some of us are bertumbuh. strong because we work in a big company. Ada yang merasa kuat karena posisi yang baik di perusahaan yang besar. Some of us are strong, because we depend on our own ability and our own Ada yang merasa resources and kuat our own karena strength. ketergantungan kepada kemampuan, talenta, dan kekuatan dirinya. You see that when anything happen to our finance, to our position, Bapak Ibu, waktu hal terjadi pada apa yang kita andalkan, baik posisi, keuangan kita, can we still be strong? pertanyaannya apakah kita masih tetap kuat, saudaraku? But if God is your strength, Tapi kalau Tuhan sang sumber itu menjadi kekuatanmu, you will always be strong. engkau tetap akan kuat selama-lamanya. Amen. Haleluya. Amin. Moses also represent the past. Bapak Ibu, Musa juga menggambarkan masa lampau kita. Just like 2016 is already over. Seperti tahun 2016 sudah berakhir, You sudah cannot go selesai. back to 2016 Gak bisa kita yang 2017 mau kembali ke 2016, saudara. because we have to live for today and walk into our Sebab kita tomorrow. harus menjalani hari ini, saudara, melangkah pada masa depan kita. Amen. And so for 40 years, Jadi Bapak Ibu, selama 40 tahun, I believe that Joshua, that he missed the land that he went to scout out. saya yakin dia merasa, aduh kehilangan banget ya tentang negeri yang sudah diintai, harusnya siap dimasuki, siap diduduki. And so, his spying in the land become a vision to him. Jadi usaha dia untuk mengintai negeri itu menjadi visi saja yang masih menggantung. I'm sure that for 40 years he's been dreaming day and night to enter that promised Saya land. yakin selama 40 tahun itu dia terus bermimpi ya tentang visi untuk memasuki tanah perjanjian. Siang malam dia bermimpi untuk bisa masuk. Why didn't Joshua and Caleb, Caleb enter the land? Pertanyaannya, kenapa kedua suku ini ya lewat Joshua dan Kaleb tidak berhasil memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan? When 12 of them went into the promised land, Bapak Ibu, waktu ke-10 pengintai itu ikut masuk ke tanah yang dijanjikan itu, because the 10 spies, karena ke-10 pengintai yang lain revealed the weakness they have. hanya menyingkapkan tentang kelemahan yang mereka miliki. You see that if you are not strong, you are not able to take what belongs to Bapak you. Ibu, kalau roh kita tidak kuat, tidak mungkin kita mengambil bagian yang Tuhan sudah siapkan untuk diri kita. This is what the 10 spies said in the book of Numbers chapter 13 verse 33. Coba kita lihat bilangan pasal 13 ayat 33, apa kata 10 pengintai itu? Dikatakan begini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikian cara pandang para raksasa terhadap kami. They couldn't enter the promised land because they saw themselves as a grasshopper. Pertama, mereka gagal masuk karena apa? Mereka pandang diri mereka lemah seperti belalang yang gak berdaya. Amen. And they concluded, Udah gitu mereka menyimpulkan lagi, that so were we in the sight of the giants. demikian juga kami di mata para raksasa, kami juga dipandang seperti belalang. Now the truth is that they did not have the confrontation with the giants. Kebenaran sejati adalah apa? Nggak pernah berhadapan langsung kok dengan para raksasa, itu udah ketemu kok. How did they know that they were like grasshopper in the giant's sight? Kok bisa mereka menyimpulkan di mata para raksasa itu kami juga dianggap belalang? Dari mana mereka tahu? Because they saw themselves as grasshopper. Karena mereka sendiri memandang diri mereka belalang, saudara. If you see yourself as a failure,
people around you will see you the same. Demikian juga saudara, kalau kita pandang diri kita pecundang, orang lain juga akan melihat, wah ini memang mentalitasnya pecundang ini. Because this is a principle. Nah ini memang prinsipnya seperti itu, prinsip kebenaran seperti itu. If you see yourself unworthy and unloved, everybody will not love you. Demikian juga kalau kita pandang diri kita tidak layak, tidak dicintai, nah orang akan melihat, ya sehingga mereka juga tidak mencintai kita, saudaraku. If you see yourself ugly, everybody will see you ugly. Kalau kita pandang diri kita, elek aku nih, jelek, orang lihat dia, memang jelek ini, kayaknya orang nggak pede gitu. Yeah, you know that you will let people point you out. You know whether you know that your face is too round, whether your nose is too flat. Ya nanti kita merasa, aduh hidungnya terlalu pesek lah, ya terlalu mancung ke dalam, ke luar dan sebagainya. Kita orang kan lihat hal yang sama. When you see that way, other people will see you that way. Nah, dengan cara kita lihat, orang juga akan memandang dengan cara yang sama juga. Amen. See, this is the truth. Ini kebenaran, This ini is the prinsip. principle. Ini prinsip Alkitabiah, saudaraku. If you see yourself as a coward, everybody will see you, as a person who is coward. Demikian juga kalau kita pandang diri kita pengecut, orang lain juga lihat kita, oh ini mah pengecut nih orang. The opposite is also true. Sebaliknya juga berlaku sama. If you see yourself, as a victor, everybody will see you. Kalau saudara pandang dirimu sebagai pemenang, orang lain juga memandang dirimu sebagai pemenang. Amen. If you see yourself, have confidence, everybody will respect you. Kalau saudara memandang dirimu pede, penuh percaya diri, orang lain juga akan mulai menghormati saudara. Wah, pede banget orang ini. That's the reason why they couldn't go into the promised land. Itu sebabnya awalnya 40 tahun itu mereka tidak berhasil memasuki tanah perjanjian karena sikap cara pandang mereka. And so God wants, Joshua to be strong. Padahal kerinduan hati Tuhan supaya Joshua kuat. Because to have a vision is one thing. Bapak Ibu, sebab untuk memiliki satu